Terima kasih Ibu Magdalena selaku moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Versi yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk sharing ilmu pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk para senior yang sudah melibatkan saya pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung saja pada topik materi saya pada pagi hari ini. Saya diminta untuk menyampaikan tentang asupan gizi pada tubuh infeksi. Sebelumnya mungkin sedikit koreksi terkait dengan CV saya tadi, Bu Lena. Saya juga alumni Diploma 3 Gizi Poltekkes Malang. Jadi pendidikan gizi saya dimulai dari D3 sampai terakhir di S3 Wonogiri. Baik, slide. Ya, kita bangga sekali dari D3 sekarang kita sudah punya guru besar. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, saya langsung saja menuju slide yang pertama. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini menghadapi kasus pandemi COVID yang memang sudah semestinya kita waspada dengan hal ini, mengingat COVID yang merupakan penyakit infeksi pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat antara gizi dan penyakit infeksi. Hubungan ini bisa saya gambarkan pada slide yang nampak di layar Bapak Ibu semuanya. Kita mulai dengan lingkaran yang pertama ini. Pada lingkaran yang pertama ini bermakna bahwa efek gizi dalam hal ini makanan sangat tinggi peranannya terhadap sistem imun kita. Jadi kalau seseorang itu asupan gizinya, status gizinya tidak baik, maka dengan sendirinya maka sistem imunnya juga menjadi tidak optimal, dan ini sangat berpengaruh terhadap timbulnya infeksi dalam tubuh kita. Kemudian di lingkaran yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah efek makanan tersebut. Gizi ini cakupannya luas, jadi selain kita harus memperhatikan dari aspek kesehatan tubuhnya sendiri, dari aspek makanan yang masuk kita harus juga memperhatikan. Di sini di lingkaran yang kedua ini maknanya adalah kalau makanan yang kita berikan pada pasien kita maupun pada keluarga kita yang mengandung mikroba berbahaya, otomatis akan mengakibatkan kondisi yang tidak baik bagi tubuh kita. Seperti makanan yang mengandung racun botulism misalnya, yang karena ada mengandung bakteri Clostridium botulinum. Hal ini tentu akan mempengaruhi kesehatan pasien dan mengakibatkan timbulnya infeksi pada pasien tersebut. Biasanya makanan-makanan tersebut bisa disebabkan karena proses pengalengan yang tidak betul atau kebersihan yang kurang baik. Kemudian yang di poin ketiga, bisa kita lihat hubungan antara gizi dan infeksi itu bila diawali dengan malnutrisi pada pasien tersebut. Kondisi yang malnutrisi pada seseorang otomatis akan sangat cepat membuat seseorang tersebut mengalami yang disebut dengan penyakit infeksi. Kemudian kondisi dari pasien atau keluarga kita, semisal ada yang mengalami imun defisiensi, yang merupakan kondisi bawaan dengan imun defisiensi. Tentu hal ini juga akan berpengaruh sekali dengan kondisi percepatan terjadinya infeksi pada tubuhnya. Karena pada orang dengan imun defisiensi tentu berbeda dengan orang sehat pada umumnya. Dengan makanan yang diberikan sama, tetapi dengan imun defisiensi, kerentanan mereka jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir juga tidak kalah pentingnya adalah pada kondisi obesitas. Walaupun kondisi obesitas ini bisa juga dikategorikan kelebihan gizi, tidak semata-mata kurang gizi, tetapi pada obesitas itu sendiri sebenarnya terjadi proses peradangan yang berakibat pada mudah untuk menjadi terpapar infeksi. Karena obesitas kaitannya dengan kondisi metabolic syndrome, timbulnya diabetes mellitus, dan akhirnya menjadi kelompok orang yang rawan terhadap terjadinya infeksi. Slide. Ya. Pada yang berikutnya, saya ingin menampilkan bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi. Karena kalau tubuh kita lemah, turun kondisinya, maka mudah sekali menjadi infeksi. Yang pertama adalah kalau terjadi penurunan absorpsi zat gizi. Penurunan absorpsi zat gizi itu tentu banyak hal yang mempengaruhi. Misalnya tadi masalah infeksi pada saluran pencernaan.
saluran pencernaan terganggu, absorpsi zat gizi terganggu, atau mungkin asupannya sendiri juga kurang, sehingga mengakibatkan tubuh menjadi kurang asupan, menurunkan ketahanan tubuh, dan berefek pada malnutrisi. Hal lain mungkin yang sering dihadapi Bapak Ibu yang bekerja di lapangan adalah pola dan kepercayaan yang salah pada masyarakat kita. Ada beberapa masyarakat kita yang mungkin pada waktu dilakukan intervensi gizi menolak, saya tidak suka protein ini, saya tidak suka bahan makanan ini. Nah, hal inilah kadang juga menghambat proses dari perbaikan tubuh terhadap pencegahan penyakit infeksi tersebut. Ini menjadi peran besar dari Bapak Ibu yang bekerja di lapangan untuk menjelaskan secara bagus. Nampaknya kita harus sebagai seorang gizi, baik itu yang nutrisionis maupun yang dietitian, harus memperhatikan betul asuhan gizi pada pasien kita. Mengingat COVID ini adalah bagian dari penyakit infeksi, di mana infeksi ini sangat membutuhkan kualitas imun tubuh kita yang baik. Di sini bisa kita lihat di layar bahwa panduan pelayanan gizi dan dietetik di rumah sakit darurat dalam penanganan pandemi COVID ini sudah diluncurkan oleh Kemenkes, Persadi, dan ASDI. Namun demikian, referensi lain juga banyak sekali yang bisa kita jadikan acuan. Pada pagi hari ini saya akan share beberapa dari hasil-hasil penelitian dan referensi lain terkait manajemen gizi terkait COVID. Intinya, sebagai seorang nutrisionis maupun dietitian, Bapak Ibu bisa lihat kita kembali pada nutritional care process, bahwa proses pelayanan asuhan gizi harus kita mulai dengan asesmen yang betul, menegakkan diagnosis sehingga kita bisa memberikan intervensi yang baik pada pasien kita, dan terus berkala melakukan monitoring evaluasi. Slide. Ya, slide. Baik, selanjutnya saya akan fokus pada asuhan gizinya pada kondisi COVID-19 ini. Yang perlu diketahui Bapak Ibu semua adalah pada saat awal kita melakukan assessment, sebelum kita melakukan kebutuhan energi, kita lihat pasien kita, apakah kebutuhan energinya sudah tercukupi dengan baik dan benar. Karena banyak sekali faktor yang dipertimbangkan untuk menghitung kebutuhan gizi ini, kebutuhan energi ini. Misalnya kondisi demam, kemudian peningkatan kapasitas kerja dari otot pernafasan. Kemudian yang menjadi perhatian kita berikutnya adalah gangguan metabolisme zat gizi makro dan mikro yang dialami oleh pasien kita. Di sini bisa kita lihat terjadi gangguan penggunaan glukosa pada pasien dengan kasus infeksi, karena biasanya akan ada proses peningkatan terjadinya glikolisis, gluconeogenesis, bahkan sampai bisa terjadi resistensi insulin dan peningkatan glukosa darah. Selanjutnya pada katabolisme lemak juga demikian, terjadi gangguan metabolisme dengan peningkatan katabolisme lemak, mobilisasi lemak yang tinggi, pemecahan lemak yang tinggi sehingga berakibat pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah adanya peningkatan katabolisme protein, mungkin karena asupan yang kurang, kemudian tubuh mengkompensasi dengan terjadinya peningkatan katabolisme protein, sehingga terjadi negatif nitrogen balance dan perubahan profil asam amino, menurunnya konsentrasi BCAA atau branched chain amino acid, dan tingginya peningkatan kebutuhan vitamin dan mineral karena utilisasi tubuh yang meningkat akibat kondisi infeksi. Gangguan metabolisme zat gizi ini banyak disebabkan, yang pertama adalah karena kurangnya asupan. Nah, kenapa asupan ini sampai kurang? Bisa terjadi karena penurunan nafsu makan dari pasien itu sendiri, kemudian kondisi pasien misalnya yaitu dyspnea, kemudian adanya kondisi penggunaan ventilator, penurunan gangguan kesadaran, dan bahkan jika virus itu sudah menyerang GI tract pasien, pasien menjadi mual, muntah, dan seterusnya, sehingga proses malabsorpsi zat gizi akan terjadi. Apabila hal ini bisa teridentifikasi, tentu ahli gizi dan nutrisionis bisa merencanakan lebih baik bentuk makanan seperti apa dan metode penyajiannya seperti apa. Next slide. Ya, slide berikutnya saya akan sekali lagi menekankan bahwa di COVID-19 ini peran kita sebagai tenaga gizi, baik nutrisionis maupun dietitian, perhatikan betul asupan energi dari pasien kita, kemudian asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro, karena di tubuh yang sehat harus ada keseimbangan asupan energi terkait dengan kondisinya, ya, dan asupan makanannya harus sesuai.
Ya, slide. Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang bagaimana kita memperhatikan kebutuhan energi untuk pasien kita. Jadi kalau pada dasarnya pasien ini dalam kondisi belum critical ill atau masih kondisi stabil tapi dia sudah terdiagnosis COVID, maka kita bisa mulai dengan kebutuhan energi itu dihitung dengan perhitungan untuk TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Kita bisa gunakan 30-35 kilokalori dengan berat badan ideal per hari, tetapi jangan lupa tambahkan faktor koreksi. Jadi faktor koreksi ini penting sekali, seperti yang sudah kita pahami bersama dari berbagai hasil penelitian dan referensi menyebutkan setiap kenaikan 1 derajat Celcius di atas 37 derajat Celcius diperlukan kenaikan energi sebesar 13%. Nah, pada saat pasien itu dalam kondisi yang critical ill, maka diturunkan kebutuhannya. Kita berikan makanan secara bertahap dulu. Anda bisa gunakan acuan 25-30 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Namun demikian, sekali lagi di slide saya yang pertama tadi, kondisi obes maupun morbid obes itu rentan sekali dengan terjadinya proses peradangan, dan ini merupakan kelompok pasien dengan resiko tinggi COVID. Untuk obes ini, pemenuhan kebutuhan gizinya bisa digunakan dengan acuan 11-14 kilokalori dengan berat badan aktual untuk obes dengan BMI 30-50, dan kalau morbid obes 22-25 dengan berat badan ideal per harinya. Kemudian tentu saja pemberian kalori ini tidak bisa langsung ya Bapak Ibu, bertahap 10-15 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan asupannya boleh 70% dulu di awal dari total kebutuhannya. Nah, apabila kondisi sudah stabil, 3-7 hari ke depan mulai dinaikkan kembali sampai ke yang kebutuhan di awal. Jadi, ini saya ambil dari referensi Chinese Nutrition Society yang baru saja di launching. Slide. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait kebutuhan karbohidrat. Rekomendasinya bagaimana? Pasien-pasien kita tuh seringkali juga mengalami sesak napas, sehingga range karbohidrat ini sifatnya dari 50-60% dari total kebutuhan energi. Tentu saja ini kita harus memperhatikan perubahan metabolisme glukosa. Tadi di awal saya sampaikan bahwa pada pasien dengan infeksi ada glikolisis yang meningkat, gluconeogenesis meningkat, rentan terjadi resistensi insulin dan terjadi peningkatan glukosa darah. Kita sebagai ahli gizi, nutrisionis itu harus bisa memilih kalau memang karbohidratnya harus diberikan sampai 60%, kita pilihkan dengan yang karbohidrat kompleks misalnya seperti itu. Namun demikian juga harus perhatikan bagaimana respirasi pasien. Maka respirasi pasien yang semakin berat atau karena perburukan dari penyakitnya, kita bisa pertimbangkan turunkan karbohidratnya sampai 50% dari total kebutuhan energi. Mengingat hasil akhir dari metabolisme karbohidrat salah satunya adalah CO2 yang apabila berlebih akan memperberat dari kondisi pasien COVID tersebut. Ya, slide. Selanjutnya untuk rekomendasi protein Bapak Ibu. Jadi untuk protein ini kita bisa berikan range 15-25% total energi. Disarankan di sini protein yang terbaik dipilihkan dengan high biological value atau bernilai biologis tinggi dan mengandung BCAA. Di sini disarankan 50% kebutuhannya adalah protein dari sumber hewani. Nah, kalau pasiennya lansia mungkin perlu cermatan tersendiri untuk ahli gizi, bagaimana menyajikan protein hewani lansia supaya tetap bisa diterima, dan terutama protein untuk orang dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, mungkin nanti dalam narasumber yang lain Ibu Triani bisa lebih fokus untuk pasien dengan kondisi khusus lainnya. Nah, kenapa protein ini kita berikan range sekian? Karena kita ingin mengurangi muscle wasting dari pasien dan meningkatkan kekuatan otot pernapasan. Di sini Bapak Ibu disarankan dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa suplementasi BCAA ini baik sekali. Dalam artian kita pilih bahan makanan yang mengandung BCAA tinggi.
Di sini saya cantumkan ada dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa BCAA itu menstimulasi signaling mTORC. Jadi mTORC itu adalah mammalian target rapamycin kompleks. Dia berperan terhadap regulasi translasi mRNA sehingga mempercepat sintesis protein. Jadi untuk menghindari terjadinya malnutrisi lebih lanjut. Di sini juga dikatakan bahwa protein dengan BCAA ini juga bekerja sama dengan glukosa untuk menstimulasi sekresi insulin melalui depolarisasi membran sel beta pankreas, terutama untuk kasus-kasus diabetes dan kasus-kasus sarkopenia ya, akibat malnutrisi yang merupakan suatu fenomena hilangnya massa dan kekuatan otot pada manusia ya, sarkopenia. Baik, slide. Selanjutnya, bagaimana dengan lemak? Nah, lemak di sini juga dari hasil referensi dikatakan bisa diberikan dalam range 25 sampai 30%. Nah, di sini Bapak Ibu, lemak yang direkomendasikan adalah yang monounsaturated fatty acid karena pasien kita tadi ada gangguan metabolisme lemak sehingga terjadi pemecahan lemak yang cukup besar. Tentu akan meningkatkan plasma lipid. Nah, di sini yang bisa dipilih Bapak Ibu juga makanan dengan omega 3 tinggi dan omega 3 omega 3 dan omega 9. Mengapa demikian? Sekali lagi dari referensi yang saya dapatkan, omega 3 ini akan meningkatkan proses fagositosis oleh makrofag dan neutrofil serta menekan produksi sitokin inflamasi. Dan omega 9 ini dari hasil penelitian yang nanti referensinya mungkin Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut yang saya sajikan di bawah ini, menurunkan inflamasi yang termediasi oleh interleukin 1 beta. Sehingga gabungan omega 3 dan omega 9 ini akan baik sekali menurunkan resiko infeksi dan meningkatkan fungsi imun dan fungsi liver dari pasien kita. Sekarang apa sumber dari omega 3 maupun omega 9 yang bisa kita implementasikan untuk pasien kita? Ya, slide. Ya, di gambar ini juga bisa. Mungkin lebih spesifik akan saya tunjukkan ini pilihan-pilihannya. Jadi kalau dari RDA yang dikeluarkan oleh Kemkes tahun 2019, kebutuhan omega 3 itu sekitar 1,6 gram per hari untuk dewasa baik laki-laki, untuk laki-laki dan perempuan 1,1. Artinya sekitar 1.600 mg. Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh-contoh bahan makanan sumber omega 3. Memang tidak mudah ya nampaknya akhirnya untuk mengejar omega 3 karena beberapa makanan ini tidak setiap hari ditemui, hanya mungkin keju, telur mungkin bisa ya untuk pasien-pasien kita. Nah, ini ada satu lagi referensi, mohon maaf belum sempat tercantumkan, ikan bandeng itu juga mengandung omega 3. Jadi omega 3 ikan bandeng itu untuk EPA-nya mencapai 217 mg per 100 gram. Kemudian omega 3 yang DHA-nya 99 mg per 100 gram. Dan kemudian untuk omega 9 di sini juga rekomendasi WHO 15 sampai 20 mg per hari. Ini insya Allah bisa terkejar dari beberapa makanan ini. Namun demikian makanan ini tidak banyak pemakaiannya ya. Jadi kalau minyak-minyak itu akan memang sedikit sekali. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana kita bisa memberikan omega 3 dan 9 yang terbaik untuk pasien kita. Oke, slide. Untuk vitamin dan mineral, Bapak Ibu, sebenarnya untuk vitamin dan mineral ini referensi yang dari yang saya dapatkan mengacu pada RDA saja. Namun demikian ada juga beberapa hasil referensi yang mengatakan sedikit dinaikkan pada kondisi infeksi. Saya mulai dengan vitamin A dulu. Vitamin A ini berfungsi untuk melindungi mukosa usus, lambung, dan pernafasan dari risiko infeksi. Vitamin A ini mudah sekali kita temukan di bahan makanan sekitar kita, dan dari hasil penelusuran kebutuhan vitamin A ini untuk dewasa itu sekitar 600 mikrogram, dan yang 990 ini adalah referensi untuk kondisi pasien infeksi, 990 mikrogram per hari. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat vitamin A ini kandungannya cukup melimpah dan bisa kita pilihkan untuk pasien-pasien kita. Jadi mungkin labu kuning, bayam,
itu tinggi sekali. Kemudian wortel tentunya juga tinggi ya untuk sayuran yang mengandung vitamin A. Ini hasil penelusuran referensi mengatakan suplementasi vitamin A 450 mikrogram vitamin A dapat meningkatkan fungsi leukosit dan sel T imun. Baik, slide. Kemudian saya lanjutkan dengan vitamin C. Bagaimana dengan vitamin C? Seringkali masyarakat kita juga bertanya ya, vitamin C bagaimana nih untuk kondisi infeksi? Betul, manfaat vitamin C ini bagus sekali, dia meningkatkan pembentukan antibodi dan sistem imun kita, untuk sistem imun kita. Di sini tertulis rekomendasi vitamin C adalah 200 mg, ini untuk referensi yang saya ambil dari penata laksanaan COVID. 200 mg, kemudian referensi lain 100 sampai 200 mg cukup untuk mencegah infeksi dan meningkatkan sistem imun. Referensi lain mengatakan vitamin C 250 sampai 800 mg per hari menurunkan lama hari rawat. Sehingga di sini mungkin kita bisa pakai acuan memulai dengan 200 mg untuk pasien kita, itu sudah bagus untuk pasien infeksi. Nah, vitamin C dari makanan juga cukup melimpah. Mungkin yang di rumah sakit jus jambu biji ini kayaknya tinggi nih vitamin C-nya ya, 184 mg per 100 gram. Jadi dalam satu penukar buah jambu biji ini sudah mencapai 184 mg. Tentu bisa juga dengan yang lain, pepaya ya, kemudian jeruk serta buah-buahan lain yang nampak di layar Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya untuk vitamin yang lain adalah vitamin E yang juga memiliki peran sebagai antioksidan dan menetralkan radikal bebas. Bisa banyak sekali kita jumpai di sayur, kacang hijau, dan kacang-kacangan. Kebutuhan vitamin E itu mencapai 10 mg dalam kebutuhan hariannya. Di sini untuk vitamin E kacang-kacangan mungkin bisa dipertimbangkan, mohon maaf belum sempat menuliskan. Dalam kebutuhan sehari kita 10 mg, maka ada pertimbangan pemilihan bahan makanan yang tepat, karena kalau telur itu hanya 2 mg per 100 gram bahan, alpukat hanya 1,3. Nah, almond ini tinggi tetapi tidak menjadi konsumsi harian masyarakat kita. Baik, slide selanjutnya. Yang berikutnya adalah memastikan kebutuhan natrium, kalsium, zinc, yang juga mineral-mineral yang dibutuhkan untuk pasien kita. Jadi misalnya zinc ini berperanan untuk meningkatkan fungsi imun, di mana hasil penelitiannya menunjukkan suplementasi 30 mg per hari selama 4 bulan sudah mampu meningkatkan jumlah sel T pada para lansia. Kemudian suplementasi 7 mg pada anak usia 2-3 tahun, dan 945 pada usia 4-5 tahun dalam 16 minggu sudah mampu meningkatkan respon imun dari pasien tersebut. Jadi vitamin E ini juga perlu kita pertimbangkan sebagai bagian dari komposisi makanan pada pasien kita. Nah, vitamin E ini sumbernya memang harus kita kejar cukup detail ya, karena dari vitamin E ini dari kacang hijau itu per 100 gram itu hanya 2 mg, kacang merah hanya 2 mg, dan kacang tanah hanya 11 mg. Padahal untuk vitamin E tadi, maaf slide-nya sudah berpindah. Untuk vitamin E tadi kebutuhan kita adalah 10 mg. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk slide berikutnya. Nah, yang terakhir adalah tentang metode pemberian. Jadi untuk pasien-pasien kita ini diutamakan dulu melalui oral. Jadi untuk kondisi-kondisi yang dialami pasien tadi, ahli gizi di rumah sakit bisa dengan memodifikasikan porsi kecil tapi sering, dengan tujuan jangan sampai terjadi malnutrisi yang akan memperburuk kondisi infeksinya. Nah, kalau pada kondisi pasien sudah mengalami disfagia misalnya, dipertimbangkan untuk mengubah tekstur makanan dan metode lain. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara yang lain di sini yang berpengalaman di rumah sakit. Dan di sini dikatakan untuk kondisi disfagia bisa mulai direkomendasikan dengan menggunakan ONS 400 sampai 600 kilokalori
direkomendasikan melalui ONS, dan jika kondisi di sebagiannya makin berat, maka mulai diberikan makanan melalui enteral. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, untuk kondisi critical ill, maka target awal pemenuhan gizi cukup 70%, baru setelah pasien stabil, maka akan ditingkatkan sampai kondisi pemenuhannya optimal sesuai dengan kebutuhan pasien tadi. Slide. Jadi Bapak Ibu sekalian, langsung pada kesimpulannya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut dengan pemateri yang lain juga. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara intervensi gizi dan penyakit infeksi. Kita sebagai tenaga gizi, ahli gizi, nutritionist, dietitian di rumah sakit harus berupaya mencegah jangan sampai karena penyakit malnutrisinya pasien itu semakin buruk kondisi infeksinya. Kemudian malnutrisi akan mudah terjadi apabila tubuh yang terinfeksi terpapar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi. Tadi seperti anoreksia, kemudian pasien menolak untuk makan. Nah, itu bagaimana upayanya? Mungkin nanti bisa di-share oleh Bapak Ibu yang di rumah sakit, bagaimana kita memonef pasien kita. Tentu ini suatu hal yang sangat penting, memonef asupan pasien kita. Kemudian pemenuhan kebutuhan gizi menjadi bagian penting perawatan pada pasien infeksi yang tidak bisa diabaikan. Jadi jangan sampai sebenarnya dia masuk dengan kondisi baik, tetapi karena faktor stres, tidak mau makan, dan sebagainya, dan pemberian nutrisi yang salah, justru yang memperburuk kondisinya adalah kondisi malnutrisinya. Setiap zat gizi tentunya akan memberikan manfaat spesifik yang penting diketahui untuk mencegah kondisi lebih buruk. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin sekilas ya, karena ini cepat sekali waktunya, bagaimana vitamin, mineral, apa saja yang bisa kita pilih untuk pasien-pasien kita. Kemudian saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Slide ini nanti akan di-share oleh beberapa referensi yang saya gunakan juga sudah saya cantumkan. Bapak Ibu bisa menelusuri